usaha jamur itu sebenarnya satu hari bisa menghasilkan, Pak Anto, ini sudah lumayan sekali, 300.000 itu pun sudah sampingan ini Pak ya. 300.000 kalau dikali 30 hari kan sudah 9 juta Pak ya. Ya. 9 juta itu mantap sekali ya, istilahnya buat bantu-bantu di dapur lah Mas ya. Jadi buat beli minyak, buat beli apa kan kita udah nggak mikir lah itu. Jadi setiap harinya tuh kira-kira bisa menghasilkan berapa kilo atau berapa? Kalau sistem tanam yang saya lakukan seperti ini ya, itu 1000 log, taruhlah misalkan sudah masa produktif, itu satu hari ya kemungkinan bisa sampai 15 kilo Mas. 15 kilo ya. Per 1000 log dengan sistem tanam seperti ini ya, karena ini mempercepat Mas. Mempercepat. Ya, jadi satu log dalam satu hari itu bisa sampai 2-3 gerompol. 2-3 gerompol. Ya, itu. Jadi kita panennya lebih cepat dan lebih banyak. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Juragan UKM. Usaha kita mulai, kalau tidak sekarang kapan lagi? Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan pencet tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Juragan UKM, video seputar usaha atau UMKM di Indonesia. Kali ini saya menemui Bapak Anto Wibowo. Beliau seorang pembudidaya jamur tiram Pak ya. Dan jamur kuping. Ini alamatnya di Wonojoyo, Desa Bomerto, Kecamatan Wonosobo Timur Pak ya, Kabupaten Wonosobo. Kita mau tanya-tanya karena budidaya jamur tiram ini relatif menguntungkan Pak ya, bisa tiap hari panen. Ini sudah berapa lama Pak Anto ini? Saya kalau dari awal ya mungkin kisaran baru 1 tahun inilah. 1 tahun Pak ya? 1 tahun. 1 tahun. Dulu kok bisa tertarik sama budidaya? Awalnya itu saya tadi banding ke Magelang. Tadi banding ke Magelang. Terus hasil tadi banding saya bawa dari sana 10 log. 10 ini log, Pak ya? 10 bibit. 10 bibit dari sana ya. Ternyata setelah tak diamkan di rumah, tumbuh terus Mas. Tumbuh terus lah. Saya belinya di sana itu 1 log kan 5.000. Ternyata setelah hasil dari tumbuhnya jamur itu saya kumpulkan, saya hitung-hitung, loh kok lumayan gitu loh. Jadi 5.000 1 log itu, kalau 1 log bisa ya target minimal setengah kilo saja. 1 log setengah kilo ya, itu kita udah untung Mas. Berarti sekilonya dulu berapa Pak? Ya, kalau dari pembeli itu 1 kilo 15.000. Tapi kalau kita jual ke tengkulak itu 1 kilo minimal 10.000. 10.000. Berarti kalau menghasilkan setengah kilo kan sudah hasil 5.000. Iya, sudah 5.000 saja. Itu 1 kali petik. 1 kali petik. Iya, 1 kali petik. Nah, itu makanya berawal dari situ kok kayaknya tertarik saya seperti itu. Jadi saya nyari informasi, nyari log yang bagus ya, yang berkualitas, yang minim akan kontaminasi, karena usaha jamur ini yang paling utama adalah
lock itu harus kualitas dulu, Mas. Harus kualitas, Pak. Iya, jadi kalau locknya itu minim kontaminasi, itu nanti hasilnya lebih bagus. Ya. Kalau milihnya supaya maksudnya tahu yang kualitas. Nah itu, jadi itu perlu pengamatan, Mas. Jadi nggak bisa satu kali ambil itu kualitasnya bagus itu loh. Lah gitu. Makanya dari berbagai tempat itu saya banding-bandingkan. Kalau di sini untungnya gimana, kalau di sini keunggulannya gimana, seperti itu. Betul, Pak. Oleh sebab itu ya saya harus nyari lock yang berkualitas itu biasanya ditandai dengan tumbuhnya miselium. Ini yang putih ini kan miselium. Oh, yang putih namanya miselium itu kalau yang bisa full bisa full itu tanpa kontaminasi, itu yang bagus, Mas. Kalau yang ada hitam-hitamnya ini berarti di sini ada kontaminasi. Kontaminasi ini biasanya itu karena terkena oli, terkena bakteri, terkena macam-macam hama, seperti ulat, seperti lalat, itu nanti jadi kontaminasi. Itu akan merusak bibit jamur itu. Seperti itu. Karena dari bahan baku untuk medianya ini, locknya ini sudah ada kontaminasi itu. Jadi merembet. Jadi kalau satu lock ini sudah terkena kontaminasi ya sudah. Jadi produktivitasnya kurang. Gitu ya. Seperti itu. Kebetulan yang kalau di Wonosobo ini yang jual lock ini lumayan banyak, Pak ya? Sudah banyak, ya sudah banyak. Ya, jadi bisa itu, milih. Ya, jadi saya cicipi semua. Kalau di sini, semua, Pak, kalau di sini seperti apa? Karena pertimbangan saya, kalau misalnya pengen budidaya tapi masih dalam jumlah kecil, itu mending kita beli, Mas. Mending beli. Iya, mending beli karena apa? Ya jatuhnya itu biayanya cukup rendah. Daripada kita buat kita sudah beli bahan, nanti kita juga nyuruh orang suruh buatkan, belum alat-alatnya, alat setimnya, belum lagi yang paling penting itu terhindar dari kontaminasi lah, itu yang sulit. Itu yang sulit. Prosesnya itu benar-benar harus higienis. Betul. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes miseliumnya jadi sudah kelihatan. Kita beli itu tinggal siap naruh saja. Jadi usaha jamur itu sebenarnya usaha yang cukup murah, Mas. Cukup murah, Pak ya? Cukup murah karena ketika kita punya uang 1-2 juta, itu kita bisa budidaya jamur. 1-2 juta, yang penting sudah ada tempatnya. Iya, tempatnya juga sangat murah sekali, Mas. Iya. Kita pakai kayu bisa pakai bambu yang terpenting lock itu bisa tidak goyang-goyang tidak terkena getaran-getaran biar tidak jatuh. Gitu. Terus harus di tempat yang kering atau gimana itu, Pak? Ini kalau yang biasanya orang usaha jamur itu harus membutuhkan kumbung kumbung itu nanti dibuat ventilasi udaranya ada, rumah-rumahan itu ventilasi udaranya ada, tetapi juga tidak terlalu panas. Karena jamur itu yang dibutuhkan kelembapan. Yang penting lembab, Pak ya? Ya, lembab. Namun demikian karena saya lagi proses belajar, saya ingin uji coba. Nanam jamur yang tanpa buat kumbung itu seperti apa. Oleh sebab itu kita manfaatkan lahan-lahan yang kiranya tidak terpakai. Saya sendiri buat itu di garasi, kalau enggak di bawah ruangan yang enggak terpakai kayak gitu kan eman-eman, Mas. Uji coba seperti itu, ternyata kok berhasil, Mas. Jadi tingkat kelembabannya itu bisa tercapai. Seperti kalau itu. Misalnya di bawah-bawah pohon itu kan relatif tidak panas, Pak. Kira-kira bisa itu bagus. Itu bagus juga ya, Pak? Ya, jadi idealnya kalau membuat kumbung itu paling enggak di sekitaran itu banyak pohon. Banyak pohon, jadi kelembapan tercapai tapi juga masih tetap dapat panas. Maksudnya di tempat yang terbuka tidak. Kalau kumbung itu kan relatif
ada pagernya Ya, Pak, itu ya. kenapa tertutup itu agar hama tidak bisa masuk. Oh, Mas. sebenarnya karena hama itu Iya, hama karena lalat maupun semacamnya itu ketika itu sudah nempel di bibit nanti akan jadi kontaminasi. Oh, Seperti jadi hama itu, Iya, Pak, ya. hama itu. Setiap hari. Saya ketika studi banding ke Magelang, di sana sistem tanamnya adalah mengandalkan yang dari depan. Mengandalkan dari depan ini, Ya, Pak, dari ya. depan. Misalnya Tumbuh. ini mengandalkan tumbuh yang dari depan saja, Ya. seperti itu. Lah, saya terpikir misalkan jamur itu bisa tumbuh dari berbagai celah, Iya, ya. dari berbagai sisi, Pak, ya. Iya, dari berbagai sisi, alangkah baiknya karena Iya. masa aktif ini backlog ini terbatas, Mas. Masa aktifnya berapa ya, Pak? Kalau Masa untuk produktifnya? yang sistem tanam biasa yang mengandalkan depan itu kemungkinan sekitar 6 bulanan. 6 bulan, Pak. Ya, karena ketika mengandalkan depan, jadi nutrisi dalam backlog ini akan habis kisaran 6 bulan. 6 bulan. Namun ketika sistem tanamnya seperti yang saya lakukan, jadi saya mempersingkat waktu tanam. Mempersingkat waktu tanam. Ya, caranya adalah dengan menambahkan lubang-lubang Lubang. di sekitar backlog ini. Tapi produksinya lebih banyak, Pak, ya. Produksinya lebih banyak karena apa? Ini miselium ini yang putih-putih ini adalah miselium. Ini bakal tumbuhnya jamur. Bakal tumbuhnya jamur. Bakal gitu, tumbuh Pak, ya. jamur. Jadi ketika sudah ada lubang, maka dengan sendirinya nanti akan tumbuh jamur di setiap lubang itu. Betul, Pak, ya. Taruhlah nek misalkan satu log, saya membuat lubang minimal 5 saja, Mas. Minimal 5. Itu nanti akan tumbuh 5 gerompol ya. Iya. 5 gerompol jamur itu. Oh, gitu, Gitu. Pak, ya. Jadi mempercepat panen, kita panen. Ya, Jadi kalau sistem tanam yang mengandalkan depan saja, ketika nanti panen, depan diambil ya udah, Iya, tinggal nunggu tumbuhnya lagi itu agak lama. Lama. Tapi ketika kita kasih lubang, Iya. itu nanti bisa giliran, Mas. Yang sini dewasa kita panen, yang sini nanti tumbuh lagi, kita panen lagi. Jadi ketika sistem tanamnya seperti ini, itu bisa tiap hari panen terus, Mas. Bisa satu log ini bisa tiap hari panen. Tiap hari satu log panen terus itu. Kalau satu log ini sampai dengan masa apa akhir, Pak, ya namanya? Iya. Tidak. Itu kira-kira bisa menghasilkan berapa kilo dengan sistem yang seperti Pak Anto ini, Pak? Saya sudah mengamati satu log ini misalkan sampai selesai ya. Sampai selesai itu kemungkinan bisa sampai 2 kilo lebih. 2 kilo, Pak, ya? Ya, 2 kilo lebih. 2 kilo kalau harga 1 kilonya 10.000 saja. 20.000. Iya, minimal 20.000. Modalnya kan cuma Modalnya ya kalau di sekitar ini paling sekitar 2,5 ya. 2,5, Pak, ya? Ya, kalau agak jauh mungkin 3.000. 2,5. Karena ya. Wah, untungnya bisa banyak, Pak, ya? Nah, itu. Jadi modalnya tidak seberapa. Modalnya karena berapa? Iya. ini log ini sudah tidak butuh apa-apa lagi, cuma butuh perawatan, disiram air ya. Nanti dengan sendirinya jamur akan tumbuh. Kalau misalnya hama itu yang lalat itu apa? Nah, Menghilangkannya? itu nanti bisa kita semprot dengan semprot hama, tetapi yang anunya yang agak rendah. Jangan Dosisnya. terlalu tinggi, dosisnya agak rendah. Dosisnya Itu karena rendah. agar tidak merusak. Oh, Agar gitu, tidak Pak, merusak ya. log. Karena apa? Ketika dosis dari insektisida itu terlalu tinggi, nanti akan merusak lognya. Merusak Ya, jamurnya itu, Pak, merusak ya. jamurnya. Iya, Itu. iya. Jadi nyari yang rendah, dosisnya rendah. Seperti itu. Jadi hamanya mati tapi ininya nggak rusak. Ini kalau per 1000 log ini setiap harinya tuh kira-kira bisa menghasilkan berapa kilo atau berapa? Kalau sistem tanam yang saya lakukan seperti ini, ya, itu 1000 log, taruhlah nek misalkan sudah masa produktif, itu satu hari ya kemungkinan bisa sampai 15 kilo, Mas. 15 kilo Iya. per 1000 log dengan sistem seperti Sistem Pak tanam Anto seperti ini. Ya. Terus gini, Pak, kalau misalnya ada penonton yang ingin budidaya seperti Pak Anto ini, yang harus dipersiapkan apa, Pak? Atau kiat-kiatnya seperti Ya, apa, yang Pak? pertama
misalkan pengen usaha jamur ya, ya usaha tempatnya dulu. Tempatnya Ya, Pak, ya. tempat itu yang memadai dalam artian jamur itu yang dibutuhkan itu tidak terlalu panas. Tidak terlalu panas. Ya, Pak, tidak terlalu panas. Makanya kalau bisa buat kumbung yang sederhana aja nggak apa-apa. Kumbung yang sederhana. Kumbung sederhana ya, ukuran 5x5 gitu. Nanti 5x5. atapnya jangan pakai seng, Mas. Jangan pakai seng, Jangan pakai seng. Kalau bisa pakai asbes. pakai asbes. Jadi agak dingin kalau pakai Agak asbes dingin. ya. Jangan pakai seng, terus pakainya asbes. Terus nanti juga ditutup pakai plastik. Sampingnya. Ya, sampingnya itu untuk agar hama tidak masuk ya. Oh, itu ya. Tikus, lalat Ya, ya, ya. semacamnya itu biar tidak masuk. Terus kalau bisa ada ventilasi, Mas. Jadi ada perputaran udara Ya, ya, seperti itu. Nah, lebih bagus lagi misalkan kita memiliki tempat-tempat nganggur, Mas. Tempat-tempat Misalkan saya sendiri punya garasi kok nganggur, Mas. Oh, gitu ya. Garasi nganggur ya. Itu kok nggak dimanfaatkan, temboknya itu bisa untuk tanam jamur. Oh, gitu ya. Ya. Sebenarnya ditanam di belakang-belakang rumah bisa, Pak ya? Iya, bisa. Oh. Yang terpenting kalau tiram ini mereka nek bisa jangan sampai terkena matahari langsung. Jangan terkena matahari langsung. Ya, itu nanti akan kering. Loknya juga kering, jamurnya juga tidak akan tumbuh. Lembab pokoknya. Iya, ada nanti masyarakat yang mungkin rumahnya basementnya kok nggak kepake Iya. gitu ya. Bisa buat budidaya jamur seperti Betul, ini. Ini cukup efektif, Mas. Iya, iya, iya. Kita tidak membutuhkan modal banyak untuk buat kumbungnya. Iya, iya, iya. Manfaatkan aja lahan yang ada. Misalkan rumah nggak kepake atau tembok yang nggak kepake seperti itu. Terus anu Pak ya, rak-raknya ini Pak ya. Bikin rak ini ya, tempat sudah ada tempatnya. Ya, jadi rak kalau ini, Pak. sistem tanam saya itu saya berasumsi satu log ini sangat berharga, Mas. Satu log Sangat berharga. Jadi harga log taruhlah 2.500. ya, Itu jangan ditumpuk, Mas. jangan ditumpuk ya. Iya, ketika ditumpuk nanti ketika ada jamur yang ingin tumbuh, mereka nggak bisa, Mas. Iya. Ya, jadi harus satu rak itu satu log. Satu rak satu. Ya, jadi seperti ini. Iya, Satu iya. rak itu satu log semua. Jadi ketika nanti tumbuh, mereka tidak usel-uselan. Iya, iya, Kayak iya. gitu, Bisa tumbuh. Iya, maksimal. bisa tumbuh ya. Ini log ini yang sudah hampir selesai, Mas. Ini sudah akhir Pak ya. Ini sudah hampir akhir, ini sudah 3 bulan lebih. 3 bulan lepas. Ya, 3 bulan lebih. Jadi Nanti. ini sekalipun masih tumbuh kita anggap sebagai bonus. Iya, iya, Ya, iya, sebagai bonus. Ya, karena asumsi saya masa produktif itu 1 sampai 3 bulan. 1 sampai 3 bulan. Ya, itu masa produktif kita bisa target selama 3 bulan itu hasilnya harus sesuai dengan modal yang kita keluarkan. Iya, iya, Seperti betul, betul, Pak. Berarti itu Pak yang disiapkan tempat, Oke, tempat, terus raknya gini Pak ya. raknya juga dibuat nanti ya, Iya. tidak usah terlalu tinggi-tinggi, yang penting asal muat satu log. Satu log. Satu ya. log ya, mendatar kayak gitu ya. Terus lognya sebaiknya beli saja Pak ya, karena relatif. Sebaiknya beli Beli karena saja, mencari log yang kualitas itu lebih mudah daripada kita Bikin buat sendiri. sendiri ya. Kalau Belum lagi nanti mutunya mutunya, Pak ya. jaminan nggak terkontaminasi itu sangat susah, Mas. Iya, iya, Seperti itu. Terus yang kedua alat-alat untuk penyiraman ya, itu Pakai semprotan biasa. iya pakai bisa. semprotan biasa aja. Kalau pengen yang murah, semprotan yang kecil aja cukup sebenarnya. Cukup ya. Seperti itu, Disemprot itu pagi sama sore. Pagi Pak, sama sore. ya. Ada tempatnya, juga raknya, Raknya, juga alat penyiramannya, penyiramannya. udah cukup. Semua ditaruh saja Pak ya, taruh Iya. saja. Nanti nunggu panen. Ini sebenarnya biasanya kalau dari beli log ini sampai dengan panen berapa hari sih Pak? Biasanya? Nah, jadi gini. Nanti kita beli log nyari yang miselium itu yang sudah 80% ke atas, Mas. Sudah putih-putihnya sudah Iya, hampir ini, full Pak ini ya. putih-putihnya hampir full. Kalau bisa nyari yang sudah full juga Sudah bisa. full ya. Ya, tapi jarang, Mas. Jarang. Karena apa? Penjual log biasanya mereka kejar target. target. Ya, bahkan biasanya baru 50% aja udah mereka jual. Gitu lah. Alangkah baiknya kita nyari log itu yang miselium sudah 80% ke atas. Ya. Jadi nunggunya nggak terlalu lama.
kurang lebih mungkin sekitar 1 minggu. 1 minggu ya. 1 minggu log itu full ya dari 80%. Miseliumnya 80%. Ya, dari full ini mungkin hanya butuh 1 minggu saja. 1 minggu, Pak. Ya, 1 minggu ketika miselium udah full, 1 minggu nanti bisa tumbuh jamur. 1 minggu sudah tumbuh jamur. Ya, ini nganu Pak ya, maksudnya tidak butuh tenaga gitu Pak tidak, ya. Ya, ini ketika kayak saya sendiri, saya punya aktivitas Mas. Ya, saya kerja di satu lembaga ya seperti itu. Saya harus berangkat pagi, pulang sore ya. Masih sempat untuk merawat jamur Mas. Ya. Oh Pak Anto ini di nganu ya, aktivitasnya di apa Pak? Di lembaga keuangan apa? Ya, saya di koperasi. Koperasi ya. apa Pak namanya Pak? Koperasi Mitra Usaha Ngampel ya. Koperasi Mitra Usaha Ngampel Pak ya. Ya, Ngampel Wonosobo. Jadi saya sedang mencari alternatif usaha apa yang kira-kira bisa dikembangkan untuk anggota. Anggota yang iseng-iseng main ke rumah, banyak yang minat Mas. Oh, makanya gitu. Saya buat kemitraan. Iya, anggota koperasi saya itu ada yang minat. Ya. Buat kemitraan. Oh, wis gitu. Monggo jenengan ikut nanam jamur, nanti yang jual saya. Oh, gitu seperti Pak, itu. Ya? Jadi saya yang nampung hasil dari mereka budidaya jamur. Iya, jadi mereka tidak pusing untuk ini mau jual kemana gitu loh. Oh, karena gitu biasanya ya? Orang budidaya itu bingungnya ketika sudah panen mau jual kemana. Oh, iya, mereka belum punya pasar Mas. Bakul pasar pagi saya sudah punya link ya. Pasar pagi penjualannya Wonosobo, tuh ya. Bakul pasar pagi. Iya, jadi diambil tengkulak. Setiap pagi itu tengkulak itu satu bakul tengkulak itu ya rata-rata kisaran 10 kilo 10 ya. Kilo sampai 15 kilo. Itu permintaannya ya. Jadi saya sendiri kewalahan Mas. Oh, di samping mengandalkan produk sendiri, iya. Saya juga mengandalkan dari mitra. Dari mitra. Iya, jadi ada yang cuma nanam 500 log, ada yang nanam 1000 log. Mereka store ke sini Mas. Oh iya. Pak Anto, saya jualkan jamurnya. Oh iya siap, tak jualkan seperti itu. Berarti pasar untuk saat ini kekurangan Pak. Permintaan terlalu tinggi Mas. Permintaan terlalu tinggi, sementara suplai barangnya itu tidak menentu. Apalagi cuaca seperti ini Mas. Ya. Kadang panas, kadang hujan. Ini produksi jamur kadang menurun. Oh, gitu ya. Sementara permintaan dari hari ke hari semakin meningkat, Mas. Oh, karena gitu ya. Yang saya amati selama ini edukasi tentang konsumsi jamur itu masyarakat sudah mulai meningkat. Mulai meningkat, Pak. Iya, meningkat. Dulunya itu orang takut makan jamur, Mas. Iya. Takutnya keracunan. Iya, itu. Tapi ketika orang sudah banyak diedukasi bahwa ini loh, ini jamur aman, jamur tiram itu aman. Betul. Ya, enak dikonsumsi juga murah seperti itu. Oleh sebab itu animo masyarakat sudah mulai tinggi. Iya, betul Pak. Ya paling itu Pak Anto, terima kasih ini atas sharingnya, ilmunya. Sama-sama ya. Mudah-mudahan juragan yang menonton video ini dapat terinspirasi. Bisa ini budidaya jamur tiram ini bisa untuk sampingan Pak ya, bisa untuk sampingan. Kalau misalnya yang aktivitasnya kantoran seperti Pak Anto ini buktinya bisa sukses seperti Pak Anto ini, menghasilkan paling tidak ya bisa sampai 9 juta Pak ya per bulannya. Itu kan sudah lumayan sekali juragan. Terima kasih Pak Anto. Seperti itu. Tetap ikuti channel Juragan UKM, usaha kita mulai. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.